Di Matius pasal 15, saya akan membahas tentang perempuan Kanaan yang bergaya. Matius pasal 15, ayatnya ke-21 sampai 28. Saya ulang, Matius 15, ayat 21 sampai 28. Buka kita pada. Saya akan bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruh dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini perikop firman Tuhan ini berbicara suatu hari Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu adalah daerah orang kafir. Ya, saya ulangi, itu daerah orang kafir. Ya, bukan orang Yahudi. Wilayahnya Fenisia, masuk ke daerah Libanon. Sekarang Libanon. Nah, kemudian di sini pasal 15 ayat 22 dikatakan datang seorang perempuan Kanaan. Kanaan ini pastinya bukan orang Israel, bukan orang yang percaya Tuhan, percayanya yang lain. Jadi dia datang dari daerah itu, jadi dia ada di lokasi itu dan berseru. Aneh, buat saya aneh. Dia kan bukan orang percaya, tapi dia berseru dan dia bilang gini, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, son of David." Apa sih son of David itu? Saya terangkan. Son of David itu adalah gelar untuk Mesias, Mesianik, yang orang tersebut dinantikan dari keturunan Daud yang akan membawa keselamatan buat umatnya. Itu gelar Mesianik. "Kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud." Sampai di sini dulu. Berarti orang ini setidaknya sudah pernah dengar tentang nama Yesus. Amin. Amin. Orang beraku. Dia tidak pernah dengar, makanya dia bisa sembuh. Anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Pak, bukan kita semua di sini orang Kristen. Kita tahu bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Tapi kadang kita tahunya cuma tahu aja. Hari ini saya bawa Anda seperti yang tadi berdoa saya tadi. Bahwa Anda harus mengalami. Amin. Amin. Saya mau berkata begini. Ini orang tahu bahwa Yesus punya power, kuasa untuk melepaskan anaknya dari apa? Kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau benar kerasukan setan dan sangat menderita, Alkitab mencatatnya demikian. Harusnya itu benar. Maksudnya tidak bohong. Ini benar sungguhan. Sangat menderita. Bapak dan Ibu lihat beberapa orang di situ tuh sangat menderita loh. Dia udah ke sana ke sini, dokter, udah ke dukun malah, dukun pun angkat tangan. Datang sama Yesus. Tuhan sembuhkan kamu. Saya tidak mau dukun yang bikin malu pendeta. Biar pendeta yang bikin malu dukun dan cari dan bertobat. Saya punya pelayanan di Kalimantan Barat. Itu ya mirip di Kalteng lah, sama, nggak beda. Dukun, kita lagi KKR, dia ada di situ. Kita lagi berdiri di sini, dia jauh melihat kita. Kok Bapak bisa tahu? Kamera yang tangkap.
Pada saat itu kan saya lihat lagi, ini siapa? Saya lihat ini orang ngapain? Saya ada di sini dia ikut, saya di sini dia ikut. Pak, Bu, kuasa Yesus lebih dahsyat dari kuasa kegelapan. Amin. Lalu gini, dia kan sudah berseru, berteriak. Dia minta Yesus tolong. Kenapa? Anaknya kerasukan setan, mau minta disembuhkan. Tetapi yang lucunya di ayat 23, Yesus di sini catat sama sekali tidak mau menjawab. Yesus sama sekali tidak tertarik. Yesus kayaknya nggak peduli. Benarkah begitu? Kita lihat kelanjutannya. Kemudian dikasih tahu lagi, murid-muridnya datang. Kalau sampai murid-murid datang, berarti ini perempuan sangat mengganggu. Setuju? Iya kan? Sudah sangat mengganggu, udah teriak-teriak, udah apa? Murid-muridnya aduh guru tolong aku. Guru tolonglah, ini orang suruh dia pergi. Kau yang suruh pergi ya dia pasti pergi. Kau kami udah murid-murid cuma ikut. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saya suka orang ini. Hari-hari ini butuh orang sikap dengan begini. Maksud saya apa? Butuh sikap orang begini, mencari Tuhan, kalau nggak ketemu sampai berteriak-teriak. Amin. Hari-hari ini orang malas untuk berdoa. Baru doa sekali sudah nggak mau. Baru doa 2 kali sudah nggak mau. Dan apa? Nggak dapat jawabannya. Saya suka perempuan ini. Dia berdoa, dia berteriak. Guru Yesus tidak mau jawab. Dia tetap dengan sikapnya. Dia berteriak-teriak sampai Yesus jawab. Saya kalau punya kebutuhan dengan Tuhan, saya tidak akan berhenti dengan doa saya sampai Tuhan mau jawab. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, jangan pernah berhenti dengan apa yang engkau minta kepada Tuhan sampai kamu terima di tanganmu. Udah, punya prinsip begitu. Jangan pernah menyerah. Saya punya murid orang Surabaya, pastor. Saya rindu penuhi dengan Roh Kudus. Saya rindu berbahasa lidah. Oke ya? Doakan. Sekali ada, 2 kali ada, 3 kali ada. Sekian lama saya tetap ingatin dia. Kau rindu itu kan? Kau rindu itu kan? Kau jangan pernah berhenti. Oh iya pastor, iya pastor. Doa lagi sendiri. Tak lama saya berdoa dengan dia, saya bilang berbahasa roh ya. Oh, berarti udah dapat. Jangan pernah berhenti dengan apa yang meminta. Amin. Saya rindu. Saya punya spring bed. Waktu saya masih kerja, ya suruh saya memang kerja. Saya kerja di perusahaan bersama istri saya. Spring bed saya beli ketika saya masih kerja. Ketika saya punya uang. Waktu saya sekian tahun sampai masuk ke full time, ya pasti nggak punya uang. Singkat cerita, saya memimpikan spring bed ketika saya lihat di mall. Saya lihat harganya 13 juta, 15 juta. Ya baik. Setiap malam saya berdoa untuk spring bed. Dan spring bed yang saya doa spesifik. Saya mau yang kayak gitu. Saya nggak mau diskon iman saya turun yang ke 5 juta. Tidak mau. Suatu hari ada seorang teman yang saya layani. Saya nggak perlu sebut detail siapa orangnya dan gimana sebenarnya. Pokoknya seorang teman yang saya layani, kuasa Tuhan bekerja. Singkat cerita, orang itu dapat bonus dari bosnya di akhir tahun. Dikirim ke saya tinggal tambah beberapa juta. Spring bed itu saya tidur sekarang. Saya nggak mau diskon iman saya. Udah 5 juta saja pastor. Tidak, yang saya lihat itu. Kalau iman yang itu, kalau lihat itu, ya itu. Kau percaya kau sembuh sepenuhnya. Nggak sembuh setengah. Oh Tuhan, udah jatah sedikit aja, udah bersyukur. Jangan diskon imanmu. Amin.
Jangan dikasih diskon. Kau mau dapat semuanya. Yang tanggung-tanggung minta sama Tuhan, minta setengah-setengah. Kenapa mesti begitu? Saya nggak mau diskon. Kalau istri yang bagian gampang, istri cuma gampang terima aja, dilihat, oh ya udah, baru ya. Kami berbulan-bulan bahkan bertahun tidur dengan selimbat yang sudah agak turun begini mengakibatkan sakit tulang belakang. Jadi haruskah kami menyanyi, Ibu Yesus yang menderita, Ibu Yesus yang menderita. Yesus dari surga bilang, mana imanmu? Kenapa kamu mesti menderita? Mana imanmu? Paham ya saya masukkan? Amin. Paham? Saya bertahun dengan kondisi begitu. Saya suatu hari di mall, saya lihat itu. Saya bilang sama istri saya, kita mau beli. Istri saya ikut aja. Dia ngekor iman saya. Jadi dia ngekor. Saya beriman, saya dapat. Dia ikut menikmati. Dapat. Yang ini yang harus beriman. Harus ini mestinya. Saya melihat satu hal. Ibu ini bagus. Dia tidak berhenti sampai Yesus mau ngomong dan jawab dia. Lalu kita lihat di 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Ini kok pilih kasih ke saya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau begitu, kambing tidak termasuk. Silakan Bapak dan Ibu mengartikannya sendiri. Saya nggak perlu artikan dengan jelas. Jadi kambing tidak termasuk. Yang termasuk domba yang terhilang. Kalau Bapak baca Injil, Bapak akan tahu itu maksudnya apa. Yesus ngomong gitu. Berarti sangat tidak ada kesempatan buat yang di luar domba dapat kesembuhan. Sangat tidak mungkin. Nah, saya suka perempuan ini gak berhenti juga. Luar biasa nih orang punya iman. 25. Tetapi perempuan itu mendekat. Harusnya kalau di zaman sekarang tahun 2023, saya ketemu orang Kristen kalau diomongin begitu, ataupun orang non Kristen diomongin begitu, pasti bilang, emang lu pikir lu siapa? Hah? Lu doang yang bisa menyembuhkan. Cari pendeta yang lain. Tersinggung. Tahun 2023, saya akan melihat banyak orang tersinggung. Perempuan ini justru apa? Mendekat. Nggak habis pikir saya. Nggak habis pikir. Udah diomong begitu, masih juga begitu. Masih maju. Menandakan orang ini punya iman. Bahwa Yesus pasti akan tolong dia. Dan menyerah. Kemudian dia mendekat. Ini persoalan orang Kristen. Dia mendekat. Dan banyak orang cuma sampai mendekat. Alkitab mencatat dia menyembah. Kamu kalau tidak mendapat jawaban doamu, mungkin kamu kurang menyembah. Lihat saya, kau kurang menyembah. Kau mau dapat jawaban dari doamu, mendekat, menyembah. Yang lihatin saya, ada amin. 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 Kamu gak mendapat jawaban doamu, kurang mendekat, kurang menyembah. Roh Kudus sekarang sedang mengendalikan jam ibadah satu. Dengar baik. Jangan pedulikan masalah jam atau apa, pasang telingamu. Kau punya kebutuhan sama Tuhan, makanya kamu datang ke gereja. Tidak salah. Perempuan ini tahu bagaimana bersikap. Banyak orang nggak tahu bagaimana bersikap. Bersikap apa Pak? Bersikap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau kamu benar-benar menginginkan sesuatu dari Tuhan, datang pada dia mendekat dan menyembah. Itu baru sikap. Jangan berharap Yesus yang datangin kamu. Jangan berharap nanti
Yesus, kita lihat, masihkah dia level? Dia nggak mau peduli dengan orang ini. Kita lihat. Dan bukan sampai di situ dia ngomong, Tuhan, tolonglah aku. Jadi ulang lagi. Permintaan dia apa? Sembuhkan anak saya. Tolong dia. Nggak berubah, mendekat, menyembah, sambil berucap, tolonglah aku. Saya nggak pernah lupa. Kembali lagi saya ada kesaksian. Bertahun-tahun, lebih dari 7 tahun, 8 tahun, saya punya mobil sudah berusia. Saya pulang dari Kalimantan Barat suatu hari. Saya sewa mobil sana. Waktu saya pelayanan penginjilan 27 hari. Balik ke Jakarta, saya naik anak tangga. Sambil saya ngomong, santai saya ngomong, Tuhan, mau ganti mobil. Udah lama itu. Mau ganti mobil. Kasih aku uang. Ini situasinya simpel ya. Mau ganti mobil. Kasih aku uang. Naik berapa langkah ke atas, buka handphone saya, iseng cek di rekening saya BCA, ada nggak uang masuk? Pas saya lihat, seumur umur saya nggak pernah dapat nominal sebesar itu. Jadi seumur umur nggak pernah. Itu kali nominal itu hampir cukup untuk saya beli mobil ganti setelah saya jual yang second, saya tambahin lagi, hampir dapat. Singkat cerita, saya dapat. Jangan pernah berhenti dengan yang kamu mau minta. Konsisten dengan doamu. Minta mobil, ya tetap mobil mintanya. Tidak ganti ke sepeda motor, tidak ganti ke mobil listrik, tidak ganti kemana lagi, kemana-mana itu. Tidak konsisten itu. Bentar doa motor, bentar doa truk. Ya ampun, Pak, Bu. Konsistenlah dengan doamu. Perempuan ini konsisten, tolonglah aku. Dari awal ngomongnya apa ya? Tolong anaknya. Itu yang dia doakan. Nggak ngomong pulihkan keluargaku. Nggak ada. Konsisten dengan doa dia. Saya lihat Yesus kemudian ngomong begini. Di Markus pasal 7 ayat 27. Yesus bilang begini, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Kalau di sini di 26, Yesus ngomong di Markus pasal 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tapi kalau di Markus pasal 7 27 dia bilang, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Artinya, saya mau kasih tahu, bukan masalah menghina, ngomong orang anjing. Bukan. Dengar baik firman Tuhan. Di sini ada artinya. Pak, Bu, kan dari awal sudah dicatat di Alkitab. Perempuan ini asalnya dari Venesia, Siro-Venesia, daerah Kanaan. Ya kan? Perempuan Kanaan. Dari awal di Alkitab sudah ditulis perempuan Kanaan. Artinya pastinya orang kafir, pasti orang tak percaya Tuhan. Kenapa Yesus bilang tidak patut ambil roti disediakan bagi anak-anak terus lempar kepada anjing? Anjing yang dimaksud ini orang perempuan. Ini orang dilambangkan bukan anak, bukan masalah penghinaan, Pak Bu. Ini melambangkan dia bukan anak. Anak duduk di meja makan roti yang disediakan sama Bapa. Setuju? Ragu. Siapa di sini anak Tuhan? Angkat tanganmu. Yang tidak angkat berarti bukan anak Tuhan. Oke, kita semua anak Tuhan. Amin. Kalau ada anak Tuhan, harusnya kamu punya iman. Kamu duduk di meja, bagianmu adalah roti, bukan yang dibawa, bukan sisa. Bukan yang orang nggak mau kamu ambil, jatuh ke bawah lagi. Punya iman itu? Banyak orang nggak tahu iman ini. Yesus rasis, menghina dan sebagainya.
Kita dulu. Yesus sedang ngomong tentang sebuah hal kewahyuan. Israel adalah anak. Israel berhak dapat roti di meja. Yang bukan dari itu. Mungkin kalau ada anak mau jatuhin, itu yang dia dapat. Sisa-sisanya, itu yang dia dapat. Kita harus punya iman. Bagianku adalah kesembuhan. Bagianku adalah disembuhkan. Bagianku adalah diberkati. Dan bagianku, aku dapat dari Tuhan yang terbaik. Amin. Ibu tadi kan berdoa, dikuatkan imannya. Ini saya sedang menguatkan imannya. Bagianmu itu yang terbaik. Jangan punya iman yang ecek-ecek. Cari yang di bawah, yang sisa-sisa. Bagianmu yang di atas, di meja, Bapak sediakan. Kau makan itu, kau nikmati itu. Habis nggak mau apa, buang ke bawah. Itu bagian orang lain, saya nggak tahu. Pak, penghinaan Pak. Saya ngomongin firman Tuhan. Saya bukan menghina orang, saya ngomong firman Tuhan. Iya. Perempuan ini masih nggak menyerah juga. Ya ampun. Dia ngomong ini, dia ngaku. Dia ngaku aku ya bagian ambil yang sisa-sisa nih. Kalau ini maaf, anak udah nggak mau, buang ke bawah. Atau sisa remah-remahnya jatuh, paling nggak jatuh aja, sedikit aja, itu ku dapatkan. Anakku sembuh. Amen. Glory Jesus. Aduh, Tuhan baik. Betapa baiknya Tuhan, saya ketawa. Tuhan sediakan yang baik, yang terbaik. Kenapa kita juga nggak sadar ya, maunya ecek-ecek, mau yang di bawah, terus maunya yang pojok-pojok, yang orang nggak tahu, dan gimana udah saya ngomong aja resminya. Itu iman orang begitu. Persis ketika saya baru full time melayani Tuhan. Saya carinya uang-uang receh. Barangkali orang mau buang. Karena di Jakarta mungkin 500 perak, 100 perak tidak bernilai lagi. Biar saya kumpulkan. Paling besar 1000 perak. Alasan saya, barangkali dengan itu saya bisa dapat memberkati pelayanan saya untuk memberkati para hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan Barat atau di mana pun. Tuhan ajarkan, kamu punya iman salah Henry. Aku sediakan roti buat kamu di meja. Kau mau percaya itu? Atau kau mau percaya yang kamu sering lihat di lapangan? Orang menulis-nulis untuk pelayanan, Henry. Saya orang pelayanan full time. Saya tahu apa itu hidup susah. Saya tahu apa artinya ketika suami istri dulu kita pernah kerja di level manager. Tiba-tiba harus nggak punya apa-apa. Masuk ke hutan karena lumpur, sawit, naik motor, terik matahari, dijemur, baju yang putih, kena debu, sawit, jadi kuning. Saya tahu itu semua. Saya tidur mandi air botol, saya makan apa adanya, persiapan di ruang sangat sempit, penuh dengan hawa panas, matahari terik karena dikalbarkan katulistiwa. Saya pernah lupa itu semua. Tuhan mengajarkan saya, ubah iman. Seorang teman bilang, kau bisa lagi menginap di hotel bintang 5 seperti dulu lagi. Dalam hati saya, jauh banget itu omongannya. Kita nginap di mes biasa aja udah cukup, puji Tuhan. Udah, no. Ubah iman. Ubah iman. Ubah kamu punya mindset berpikiran. Saya ubah. Akhirnya, ya tahu jadi. Kalau saya bisa bercerita, berarti saya sudah tahu. Ya, saya sudah melakukan. Pak, kembali lagi yang tadi. Ibu ini sudah diomong itu. Dia masih penuh harapan bahwa aku paling tidak dapat remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu saya tambahin karena belas kasihan dari anak-anak yang makan itu. Pastinya jatuh sengaja atau apa ke bawah. Benar kan?
Karena belas kasihan. Kita anak Tuhan, bukan masalah belas kasihan Tuhan sediakan dunia, tetapi Tuhan mempersediakan karena Dia mengasihi kita. Amin. Amin. Terakhir, sekian kali Yesus sudah diamin, sudah jawab dia, aku hanya diutus untuk domba-domba hilang. Sudah ngomong roti buat anak, yang bukan buat anak, itu cuma dilempar, jatuh ke bawah atau gimana. Saya lihat terakhir jawaban respon perempuan ini akhirnya membuat Tuhan mau juga sembuhkan orang kafir ini. Coba kalau dia tersinggung dan bilang, penghinaan bilang aku anjing. Apa maksudnya? Bangsaku lebih hebat dari bangsaku. Apa ini? Gitu. Coba kalau dia tersinggung. Kesembuhan itu lewat. Betapa seringnya kita orang Kristen di hari ini sensitif hatinya, gampang tersinggung. Pendeta lagi salaman di depan, dan namanya orang salaman kadang bisa yang sana panggil sini panggil, pas lewat depan dia, dari lihat mukanya, tersinggung dia, nggak mau lagi ke gereja ini. Kamu yang tersinggung, kamu yang rugi. Halo, kamu yang rugi. Kita jangan tersinggung. Amin. Pak, Bu, saya di sini melihat sikap hati yang benar membuat perempuan ini tertolong. Dan Yesus kemudian dia jawab dan berkata pada perempuan ini, hai ibu, besar iman. Dia nggak ngomong, hai ibu, apa-apa, tapi dia singgung imannya. Kenapa dia bilang besar imannya? Setiap Yesus menolak apa gimana, ini orang terus maju. Makanya dia bilang, hai ibu, besar imanmu, maka dengan baik jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang kau kehendaki? Anakmu sembuh. Yesus sudah bilang, jadilah kepadamu sesuai Bapakmu yang pendeta. Imannya tidak. Yesus bilang, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Mau apa? Mau sembuh. Itu kamu dapat. Alkitab mencatat, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya sudah selesai. Setengah jam. Saya mau ngomong. Pak, Bu, boleh sambil naruh di D. Pak, Bu, tahu nggak ada satu hal? Ketika kamu punya kebutuhan yang Tuhan, nggak berbicara usia. Saya lihat di sini ada banyak yang berusia di atas saya. Tidak berbicara usia, tapi berbicara iman. Doa sekali, 7 kali, 50 kali, 100 kali, kau belum dapat. Sebagai hamba Tuhan saya bilang, aku sampaikan suara Tuhan, jangan menyerah, jangan berhenti dalam ibadah, dan jangan lepaskan keyakinan. Kau punya kebutuhan apa? Uang? Kesembuhan? Pemulihan keluarga? Masa depan anak-anakmu? Atau hal yang lain mungkin saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu.
ibu Sirofenisia. Dia mengalami berbagai semacam kayak penolakan, tapi dia nggak menyerah. Dia tahu Tuhan pasti jawab. Bagi Anda yang sudah doa sekian lama, kau bilang aku berdoa aku nggak sembuh. Jangan kita terlalu cepat. Tuhan ajarkan saya untuk kamu berkata, sudah lama kan, sudah sembuh. Tuhan di mana? Stop berkata begitu. Mungkin kamu kurang berdekat. Mungkin juga kamu kurang menyembah. Mungkin juga kamu kurang berseru. Bangun jam 5, jam 4. Bukan masalah jamnya, tapi kesungguhan hati mau berseru lagi. Saya hanyalah sebuah contoh. Saya ngomong spring ban mobil, itu sesuatu yang saya doakan lebih dari setahun. Dan saya punya rutinitas berdoa. Memang sering saya berteriak sama Tuhan. Pada akhirnya saya cuma mau ngomong, hei mobil, sampai berapa lama kamu nggak mau diganti? Aku akan jual kamu segera dan ganti yang baru. Kau nggak akan bertahan. Kondisi kau nggak akan bertahan. Kondisi kamu akan berubah. Amin. Amin. Siapa yang mau didoakan? Perihal kesehatan. Kesehatan dulu. Maju ke depan. Yang mau saja. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada 2 kali saya ulang. 3 kali saya ulang. Yang mau didoakan untuk kesehatan. Maju ke depan.